Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah ucapan syukur kita ungkapkan dengan setiap pujian dan penyembahan kita. Mari kita datang kepadanya. Kita bersujud di bawah kakinya. Kita memuji dan menyembah Dia. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Haleluya. Bawa kami mendekat padamu, Tuhan. Biarkan kami menikmati anugerah kasih-Mu. Jangan biarkan kami, Tuhan, jauh dari Engkau. Bawa kami masuk dalam rumah suci-Mu, Tuhan. Gloria, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu, Tuhan. Engkau layak ditinggikan.
Kami nggak mau jauh dari Engkau Tuhan. Bawakan roh kami Tuhan selalu ada tinggal di dalam-Mu. Ajar kami Tuhan selalu hidup di dalam Engkau. Saat ini Tuhan kami mau menikmati Tuhan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu begitu indah. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami Bapa. Berkati Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar tentang kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah sumber berkat. Apa yang dimaksud dengan kerendahan hati? Kerendahan hati memiliki makna yang berbeda dengan merendahkan diri sendiri. Merendahkan diri biasanya terjadi pada orang-orang yang minder, merasa bahwa dirinya tidak berharga, tidak bernilai. Padahal Tuhan menciptakan manusia dengan nilai tertentu, berharga dan mulia, hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Mazmur 8 ayat 5b. Karena itu, temukan harga dirimu di dalam Tuhan. Sedangkan kerendahan hati berkaitan dengan karakter atau sifat, dan agar memiliki kerendahan hati dibutuhkan perjuangan, keberanian, penguasaan diri, kedisiplinan, dan keyakinan untuk menerapkan kerendahan hati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebagai pengikut Kristus, kerendahan hati adalah karakteristik yang perlu dikembangkan, dan Alkitab memberi bimbingan dan arahan yang mengilhami agar kita mempraktekkan kerendahan hati. Apa makna spiritual dari kerendahan hati? Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kerendahan hati sampai Tuhan memberikan ganjaran atau berkat bagi anak-anak Tuhan yang melakukan kerendahan hati, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Apakah hari-hari ini saudara rindu memiliki kekayaan, kehormatan, dan kehidupan? Jika ya, di samping saudara berdoa, bekerja untuk mewujudkannya, milikilah juga karakter rendah hati dan takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan berbicara tentang posisi saudara di hadapan Tuhan, bahwa kita hendaknya menempatkan diri kita pada posisi yang layak diterima oleh Tuhan. Jadi, arti takut akan Tuhan di sini bukan takut yang membuat kita lari ketakutan, panik dan sebagainya, tetapi takut di sini lebih berkaitan dengan rasa hormat, menghargai keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mengambil alih kemuliaannya ataupun menyepelekan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang rendah hati mengakui sepenuhnya bahwa hidupnya tergantung pada Tuhan, menempatkan dirinya pada posisi yang mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Bahkan apapun yang dikerjakan selalu dikembalikan dan diperuntukkan untuk Tuhan. Jadi orang ini tidak lagi berfokus pada diri sendiri, tetapi semuanya untuk puji hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga orang yang rendah hati tidak akan sombong, tidak mementingkan diri sendiri ataupun serakah, baik di dalam kerohanian ataupun di dalam materi. Dan orang yang rendah hati bisa melihat sesama tanpa melihat jabatan, kekayaan,
atau status sosial, status ekonomi di dalam kehidupannya. Lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan. Kerendahan hati mendatangkan berkat, tetapi kesombongan seringkali menghilangkan berkat. Jujur saudara, kalau kita mencari partner kerja, pasti kita juga akan mencari orang-orang yang rendah hati, dan kita malas untuk kerjasama dengan orang yang sombong. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi kerendahan hati juga menyenangkan hati sesama. Kita ambil contoh dari 2 Raja 5 ayat 1 tentang Naaman. Naaman adalah panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Di dalam keadaan sakitnya, Naaman mendapat info dari pembantunya, seorang anak perempuan dari Israel yang menjadi pelayan daripada istri Naaman, bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit Naaman. Maka pergilah Naaman ke Israel dengan membawa surat dari Raja Aram kepada Raja Israel dengan harapan dia mendapat kesembuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika Naaman sampai kepada Raja Israel dan memberikan surat Raja Aram kepada Raja Israel? Raja Israel mengoyakkan pakaiannya serta berkata, 2 Raja 5 ayat 7b, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Kemudian kita sambung dengan ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian ayat 9, datanglah Naaman dengan kudanya dan keritanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ujian ketaatan dan kerendahan hati datang kepada Naaman. Di ayat 11 dikatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Apa yang dialami oleh Naaman ternyata jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan. Sebagai panglima Raja Aram, orang yang terpandang, bukannya kedatangannya disambut oleh Nabi Elisa dengan satu penghormatan, tetapi apa yang ditemuinya hanya seorang suruhan yang diminta oleh Elisa untuk datang menemuinya. Dan apa yang dikatakan oleh suruhan Nabi Elisa ini juga sangat mengejutkan daripada apa yang menjadi pemikiran Elisa. Dia disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Karena itu Naaman berkata di ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dengan panas hati ini menggambarkan kekecewaan yang ada di hati Naaman.
Naaman kecewa, tidak hanya tidak disambut oleh Elisa, tetapi dia juga kecewa dengan arahnya. Padahal suruhan Nabi Elisa itu sudah memberikan jaminan bahwa dengan cara itu Naaman mendapat kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita sama seperti Naaman. Kita punya skenario sendiri di dalam pemikiran kita. Apa yang terjadi berbeda dengan apa yang kita pikirkan, saudara. Maka kita menjadi kecewa dan putus asa. Dan ujung-ujungnya kita menjadi menyalahkan Tuhan dan membuat kita kehilangan berkat dan damai sejahtera. Tetapi puji Tuhan, pegawai-pegawai Naaman menasehati dan Naaman mau mendengar. Ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Naaman merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dia mau mendengar suara Nabi Elisa. Apa yang terjadi? Mujizat turun di dalam kehidupan Naaman. Dia sembuh, dia bebas dari sakit kusta karena dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, kalau semisal Naaman tidak mau melakukannya, dia tidak mau mandi di sungai Yordan, tetapi dia mandi di sungai Parpar atau sungai Abana, adakah kesembuhan itu terjadi? Saya percaya saudara, kesembuhan itu tidak terjadi karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan skenario Tuhan, tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kalanya, bahkan bukan hanya ada kalanya, setiap saat, setiap waktu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu kita lakukan. Dan saat Bapak Ibu merendahkan hati di hadapan Tuhan dan melakukan kehendakan Tuhan, saya amat sangat percaya bahwa berkat itu akan turun dalam kehidupan saudara, baik itu berkat kekayaan, berkat kehormatan, berkat kesehatan, dan semua berkat di dalam aspek kehidupan saudara akan dicukupi dan diberkati oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kerendahan hati kami mendatangkan berkat di hadapan-Mu. Oleh karena itu, ajarkan setiap kami Tuhan untuk merendahkan diri, setia dan taat kepadamu, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang datang daripadamu. Kami boleh memiliki kekayaan, kehormatan dan kehidupan karena kami taat dan setia kepadamu. Dan inilah janji-Mu kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul di dalam ekonomi, mereka sedang bergumul di dalam harga diri mereka, ataupun mereka sedang bergumul di dalam kehidupan mereka, mari Tuhan, berikan roh rendah hati dan takut akan Tuhan kepada mereka. Berikan kekuatan, bahkan petunjuk-petunjuk-Mu, sehingga mereka boleh menyadari akan kesalahannya dan memiliki roh kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin.